Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triruci Wahyono. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Politik, Prek B. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Bung Hatta. Baiklah, Bung Hatta atau dikenal dengan Muhammad Hatta adalah tokoh pejuang, pahlawan nasional, negarawan, ekonom, dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Dulu lahirnya dengan nama Muhammad Attar yang sekarang lebih populer dijuluki sebagai Bung Hatta. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Fort de Kock yang sekarang lebih dikenal dengan nama Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 di usia 77 tahun. Bersama dengan Bung Karno, beliau memainkan peranan penting untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dari era penjajahan sekaligus memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Hatta juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri mulai dari Kabinet Hatta I hingga RIS. Kemudian Bung Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 karena ada perselisihan pendapat dengan Presiden Soekarno. Selain peran yang sudah disebutkan di kalimat pertama, Hatta juga berjasa dalam memajukan koperasi di Indonesia, sehingga Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sebagai penghargaan untuk menghargai jasa Bung Hatta, namanya sangat sering diabadikan di berbagai tempat. Contohnya seperti Bandara Internasional Tangerang, Banten yang bernama Bandar Udara Soekarno-Hatta. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta menghembuskan napas terakhir dan dimakamkan di Tanah Kusir di Jakarta. Bung Hatta diangkat menjadi salah satu pahlawan proklamator Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 yang pada waktu itu Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto. Disebut pahlawan proklamator karena termasuk orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, termasuk membuat teks kemerdekaan yang mengandung makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga beliau termasuk pahlawan nasional Indonesia dari Sumatera Barat. Baiklah, Muhammad Hatta sebagai seorang tokoh yang memiliki pemikiran serta gagasan yang cemerlang dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama. Salah satu gagasan Muhammad Hatta yang muncul pada tahun 1928 sampai dengan tahun 1960 adalah tentang demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi dari Muhammad Hatta berbeda dengan demokrasi Barat yang dikritiknya karena melahirkan kekuasaan kapitalisme. Muhammad Hatta mengharapkan bukan hanya demokrasi di bidang politik saja, tetapi di bidang ekonomi harus diperhatikan. Muhammad Hatta menjadi peletak dasar konsep ke-Indonesia yang lebih mendalam, yaitu konsep keadilan, keterbukaan, serta demokrasi. Perjuangan Muhammad Hatta juga menjadi sosok penting yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Tanpa jasa Bung Hatta, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Salah satu peran Muhammad Hatta adalah merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno dan Ahmad Subarjo. Peran Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia merumuskan teks proklamasi. Muhammad Hatta memiliki peranan besar dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo, pria berdarah Minang ini turut menyusun naskah proklamasi. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Peran Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia: Yang pertama mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi
proklamasi dengan pakaian serba putih. Muhammad Hatta turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Kala itu, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Soekarno menolak membacakannya jika Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara Muhammad Hatta akhirnya hadir dan mengikuti upacara tersebut. Menjadi wakil presiden Indonesia setelah melangsungkan upacara proklamasi, Muhammad Hatta resmi dilantik sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Saat itu, Muhammad Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai presiden Indonesia memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar. Meski telah resmi merdeka, Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Beruntungnya, Indonesia memiliki sosok Muhammad Hatta. Berbekal tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia pada konferensi meja bundar. Akhirnya Indonesia pun mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia. Terima kasih.